Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Oktavia Putri dari Prodi PAUD. Melalui video ini, saya akan memenuhi tugas UTS saya dalam resum mata kuliah bermain dan permainan anak dengan metode bentuk permainan bagi anak usia dini yang diampu oleh Bu Ella Sari, MPD sebagai dosen. Langsung saja saya akan jelaskan. Apa itu pentingnya bermain bagi anak usia dini? Bermain bagi anak usia dini, yang pertama, dapat mempelajari dan belajar banyak hal, dan yang kedua, dapat mengenal aturan, dan yang ketiga, bersosialisasi, dan yang keempat, menempatkan diri, dan yang kelima, menata emosi, dan yang keenam, toleransi, dan yang ketujuh, kerjasama, dan yang terakhir, menjunjung tinggi sportivitas. Di samping itu, aktivitas bermain juga dapat mengembangkan kecerdasan mental, spiritual, bahasa, dan keterampilan motorik anak usia dini. Oleh karena itu, bagi anak usia dini tidak ada hari tanpa bermain, dan bagi mereka itu merupakan kegiatan pembelajaran yang sangat penting. Apa saja jenis-jenis bermain? Yang pertama, ada bermain sosial, terdiri dari unocopit, play atau tidak peduli. Ialah kegiatan bermain ketika anak hanya mengamati kejadian yang menarik perhatiannya saja. Ada solitary play atau bermain soliter. Ialah kegiatan bermain yang dilakukan oleh seorang anak dan ketika bermain tidak memperhatikan apa yang dilakukan anak lainnya. Ada onlooker play atau bermain sebagai penonton. Ialah bentuk bermain ketika anak hanya sebagai penonton saja. Ada parallel play atau bermain paralel. Ialah kegiatan bermain yang dilakukan kelompok anak dengan menggunakan alat permainan yang sama, tetapi masing-masing bermain dengan sendiri-sendirinya. Yang kedua, bermain dengan benda. Bermain dengan benda menurut Piaget ada 3, di mana ada bermain praktis. Ialah bentuk bermain ketika anak-anak melakukan berbagai kemungkinan mengeksplorasi berbagai objek yang digunakan. Ada bermain simbolik, ialah bentuk bermain di mana anak-anak menggunakan imajinasi dalam bermain. Dan yang terakhir ada bermain dengan aturan, ialah bentuk bermain yang dapat dilakukan secara optimal apabila syarat-syarat dalam bermain dipenuhi dan dipatuhi oleh semua anak yang sedang bermain. Dan yang ketiga ada bermain peran. Melalui permainan peran, anak dapat mencoba mengeksplorasi hubungan antar manusia dengan cara memperagakannya. Dan yang keempat, bermain di sekolah. Dalam bermain di sekolah, anak sering sekali mendapat berbagai gangguan dari teman-temannya, sehingga mereka perlu belajar mengatasi gangguan tersebut. Dan yang kelima, bermain di dalam ruangan. Bermain di dalam ruangan biasanya sedikit lebih tenang dan ruangannya lebih luas, karena ruangan untuk bermain biasanya dirancang dan ditata sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk berbagai macam kegiatan. Dan yang keenam, bermain di luar ruangan biasanya lebih banyak menimbulkan suara, kutukan, kekuatan, dan lebih semangat. Itu saja yang bisa saya presentasikan dalam mata kuliah bermain dan permainan anak dengan metode bentuk permainan bagi anak usia dini yang diampu oleh Bu Ella Sari, MPD sebagai dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.